Yang kedua adalah memborong sekaligus 9 perusahaan polling. Ya, perusahaan polling ini kita harus ganti istilahnya, bukan polster lagi, tapi polster rupiah. Karena mereka kebanyakan bayaran semua ini. Nah, jadi pada waktu rencana pemilihan Jokowi itu, disewalah 9 perusahaan polling oleh 3 orang bandar lah istilahnya itu. Dukungan kepada Jokowi untuk meneruskan kepemimpinannya bergema lagi, setelah lembaga survei Poltreking merilis survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin. Dalam survei terbaru ini, tren kepuasan kinerja itu mengalami kenaikan jadi di atas 70%. Evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang kita ukur pertama adalah tingkat kepercayaan. Ini standarnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan adalah 73,7%, kata Hanta Yuda dalam konferensi pers, Kamis, 8 Desember 2022. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo, menyambut gembira adanya berita tersebut. Bamsud mengatakan, dari paparan itu sudah jelas masyarakat tidak terlampau terkejut. Hal ini karena dia menilai Jokowi sukses menghadapi pandemi COVID-19, dan diakui dunia. Dengan begitu, Bamsud kembali mempertanyakan, apakah ada korelasi antara kepuasan itu dengan keinginan masyarakat untuk terus dipimpin Jokowi? Ada seperti di NTT, ya, kemudian Sulawesi Utara, itu mulai didengungkan lagi persoalan 3 periode. Jadi kemarin gubernur NTT itu menerima aspirasi dari rakyat, disampaikan kepada Jokowi untuk 3 periode. Dikit lagi kepala-kepala ini ya, lurah ya. Ya, saya kira kita tidak menginginkan itu ya Bang ya, karena berbahaya sekali, Ya. berbahaya buat bangsa dan negara. Kalau kita mencintai bangsa dan negara, maka konstitusi harus kita pegang betul. ya. PKS menanggapi opini dari Bamsud itu, kepuasan masyarakat tidak bisa dimaknai ingin 3 periode, ujar Ketua DPP PKS Mardani Alisera kepada wartawan, Kamis, 8 Desember 2022. Beberapa lembaga survei yang khusus menanyakan tentang 3 periode untuk Pak Jokowi, hasilnya mayoritas menolak, lanjutnya. Antara mimpi Pak Jokowi yang belum selesai, dan mimpi itu rupanya terdengar atau terbaca oleh lingkungannya. Nah, lingkungannya itu yang kemudian dorong-dorong Pak Jokowi itu. Jadi kalau balik pada soal tadi, tetap 3 periode itu adalah sesuatu yang menggiurkan. Dan dalam filosofi selalu dianggap bahwa kekuasaan itu menghipnotis dirinya sendiri itu. Dan kemampuan kita untuk keluar dari hipnosis itu hanya bisa kalau ditegur secara radikal tuh. Dan teguran radikal adalah revolusi, itu yang selalu dinyatakan dalam filsafat itu. Kalau kekuasaan itu udah absolut, itu artinya kemarahan rakyat juga harus absolut. Tetapi pada bagian itu kemudian kita sering berpikir bahwa selalu revolusi itu menimbulkan kekerasan. Nah, bagian itu sebetulnya juga adalah sinyal dari kekuasaan supaya jangan lakukan kekerasan tuh, karena bagi dia itu berbahaya tuh.